Kayak ini kita mau ngobrol horor aja. Fagnet kan sini, bagian area-area sini Fagnet. Anjir. Terus penyorot kami ke flash nyala di depan. Harus ada di belakang nih yang bench. Ada warga sekitar. Di Korek mana? tempat pertama situ aku menemukanmu. Kembali ku datangi tempat ini, tapi ku dengan yang lain. Sabarku dengan Sama. andai. Kembali di video bagus sama tuh. Ya guys, balik lagi. Lu taruh di mana? Jasan? Taruh aja tuh, Bro. Taruh tempat biasa aja, gua mau taruh rumah. Ini mana aja dah. Yang penting ke bawah sampai rumah. Jangan sampai lu taruh gak ada di keluar rumah, ntar gue cari. Ada bro tangannya. Lihat lu punya bisa gua buat apaan? Buat kakak gua. Gak tepat, ah? Buat kakak gua. Enggak, kalau beli iPhone kenapa tahan anjir? Dapat. Buat di rumah biar casan olinya harus taruhnya di sono. Nanti gue numpang ngecas di sini. Kalau punya kata gue. Kata yang mana tadi? Terakhir. Oh ya lupa. Ya ini aja. Ya, lo ada air putihnya? Ah, bilang dong. Biasanya gue tawarin gak mau. Biasanya nggak nawarin. Oh, pukul lu. Biasanya nggak kesini gua. Ya dong. Oh, udah punya home baru. Udah punya apa? Udah punya home baru. Oh iya jelas. Ya, atas lagi. Ya nggak usah. Malas gua ngambil dah. Ya nggak usah. Marjan lu marjan. Kalau ngomongan sendiri aja gua. Pakai ludah. Mas kasih. Iya dan udah sendiri aja gua. Cuaks. Kalau mau harus maju emang harus nelan ludah sendiri aja. Apa? Kalau kita mau maju. Enggak juga. Lu jangan ngomong apa-apa makanya. Siapa suruh gua punya ngomong. Lu langsung aja maju buktiin. Omongan-omongan kayak apa sih namanya? Afirmasi diri kayak gitu tuh bullshit anjing. Yes, Afirmasi tuh bukan buat menenangkan diri doang. sesaat, bukan solusi lu maju, bukan. Itu tuh cuma nenangin diri doang ketika lu merasa gagal afirmasi. It's okay, gak apa-apa. Cuma kalau lu mau maju tapi afirmasi nggak ngaruh anjir. Penerimaan pada saat gagal itu yang susah. Ya satu-satu itu validasi kalau mau maju mah. Iya. Tapi jatuhnya dari orang lain dong. Dari siapapun. Eksternal jatuhnya. Oh iya. Validasi. Ya, nggak dari diri sendiri. Hmm. Ya jelas lah pasti lah anjir. Kita nggak bakal bisa ngeliat diri sendiri, cowok. Pakai kacamata anjing. Nggak minus perasaan gua. Kacamata gua kotor, cowok. Pakai apa lap ya? Pakai tisu. Enggak usah, gua bawa ininya kok. Mau air mau? Mas pakai air ya? Iyalah. Ganteng. Kacamatanya yang dibasahin bukan itu yang dibasahin. Bola. Dikit aja. Sama aja tapi basah-basah juga ntar. Ya kalau itunya dibasahin kan nggak terlalu basah anjir. Lihat. Di kebawahin dulu di. Ih, nggak gitu. Bawahnya kena ini. Lu megangnya di tengah. Gini nih. Udah langsung aja. Nih. Itu. Alah, bisa gua udah diajarin. Ibu. Ini tuh namanya lap fiber ya? Ya fiber nasi. Fiber. Lucu anjing. Dengan kekasihmu yang Emang harus pakai air ya kalau gini bertahu lah. Iyalah, biar bagus, biar bersih benar-benar. Mana nggak kinclok? Berbekas mah. Pas nunggu kering. Satu arah gitu loh, kayak ngegambar.
Sabarku dengar. bersama Wax Pion. Udah nih. Coba pakai. Nah ya, bentar. Ini berapa? 4. Udah nggak ada ya bercandaan kayak gitu ya? Banyak anjing, gue sering juga, masih sering juga. Nggak sih, gue udah nggak pernah anjing. Ya, biasanya gue diginiin kalau misalnya. Gue minus anjing, bukan buta, bisa digituin gue. Iya, gue juga biasanya jawab gitu. Template anjing. Gak lucu anjing. Harusnya jalan gitu dong. Banyak kayak gitu anjing. Yang lebih lucu gitu loh maksudnya punchline-nya. Gue berharapnya dapet yang lucu gitu. Walaupun gue tahu dia bakal kayak gitu. Apa gitu ya? Tanya, ini berapa? Kan jawab 1, jangan jawab. Gue minus anjing, bukan buta yang gitu. So kayak gimana ya, lucu ya? Gue minus anjing bukan buta angka. Nah, tahu bingung gue. Karena jokes yang lucu tuh selalu spontan anjing. Iya. Justru yang bikin lucu tuh spontannya itu. Iya. Bokap tuh jago anjing. Ngejok spontan gila. Makanya masuk topik apa be? Dilawakin. Ini sih. Terakhir bagaimana tadi? Maju mundur cantik. Anjing. Referensi lagu gitu banget ya. Ini resikonya tinggal itu dong, lu mau capek gak? Ya kurang lebih gambarannya kayak gue lah. Lu ambilnya tariknya kayak gue aja. Kan lu tahu nih gue mau nawarin kayak gimana? Enggak. Nah, Spesifik tahu. ya at least lu punya gambaran lah. Lu kan tahu nih kayak gue mau nawarin kayak gimana. Aku selingkuh juga gimana? Kan gue kayak Naura bukan Naura kayak gue. Timeline-nya sama gitu ya. Kayaknya kan selingkuh dulu deh. Bisa jadi. Dianya kayaknya enggak deh. Bisa jadi. Iya. Kayak gue juga nggak tahu kan. Gue kalau mau maju pun, gue harus tarik benang merah ke belakang dulu dari diri gue sendiri. Iya. Kalau emang lu pengen capek, pengen usaha, harusnya kayak gini-gini tuh umur 23, 24 anjing. Bukan umur 19. Kalau emang lu masih pengen main-main mah, terus waktunya kepotong, lu udah serius 4 tahun nih, putus. Anjing lu 4 tahun, harusnya bisa bandel. Iya sih. Malah serius. Tapi kau bandel sama dia? Waduh. Nah, jangan itu, jangan nggak boleh. Tergantung. Kira-kira apa hasil dari dia ngelepas fase anak-anak ini dengan dia dapat kebebasan fase dewasa ini, dia bisa sebebas apa sih? Tergantung. Harusnya diobrolin sih kayak gitu men. Kalau pengen kebebasan tuh. Apalagi kan dia tipikal yang keluarga cerita kan. Udah dia ngobrol. Cuma bokapnya bilang iya, di lapangan enggak iya. Tetap rejection. Kalau nggak cari titik tengah. Nggak bisa. Enggak, bukan. Oke nih aku nggak boleh pulang. Misalkan contoh konteksnya pulang malam. Nggak pulang jam 10 nih misalkan. Oke, nggak boleh pulang malam. Boleh jam berapa? Nah di situ nego-negoan dah tuh. Di situ nego-negoan. Tetap ada guanya. Iya. Enggak buat efek afterlife-nya anjing setelah misalkan sama lu putus. Biar ke depannya nggak usah ada ini lagi. Kalau misalkan emang nanti dia mau main malam lagi jadi gampang. Enggak sih, kalau bokapnya si anaknya pergi itu tergantung sama siapa, kemana. Banyak faktornya. Nggak bisa tentu satu lu mau main sama siapapun lu jam segini nggak bisa. Kadang ada toleransi beberapa waktu tertentu, kadang bokap lagi mau bisa toleransi kayak gitu. Yang nyebelin tuh. Yes. Bokapnya juga nggak konsisten ya? Iya. Yang dia tahu tuh ya udah ngelarang apa yang dia larang ya larangan. Nggak ada toleransi. Kalau dia lagi mood baru ada toleransi, kan aneh. Yes. Mending gue beliin karpet. Karpet wae. Betul tuh. Yang 1.000 P. Ini buat gue.
Bisa lu 2 hari tuh. Ngapain gue beli cerutu? Udah beli maklum 3 slot gue. 2 bulan tuh bisanya. Maklum seslop murah coy anjing. 200 Kagak nyampe 180-an. di mana? Ah, waktu itu gue lagi meeting. Lu datang ke grosiran gitu. Gue nanya anjing, akhirnya berapa seslop? Gitu. Kalau seslop kita nggak jual kan ada sedus anjing. Tapi kalau dijual seslop biasanya sih segitu 180-an. Sedus tuh maksudnya gimana? Sedus anjir berapa slop isinya ya? Oh, sedus yang gede. Iya. Berapa slop itu cuma puluhan ya bulan slop. 24 atau 24 slop. Buset anjing. Setahun. Muntah-muntah gue nih. Adek lu ngambil, bapak baru lu ngambil, yang kakek lu ngambil. Aku apa namanya? Cowoknya mak gue cowoknya mak gue. Anjay. Cowoknya mak lu. Bukan bokap, cowoknya mak gue. Gue doang yang bilang gitu. Ini cowoknya nyokap gue nggak ngerokok anjing. Pas nikah sama nyokap lu baru ngerokok ini. Stres. Anjing anak gue banyak banget. Aduh, tanggungannya masih ada. Ini. Tapi gue akuin cowoknya tuh kalau dari omongan ya, dari omongan gue nggak tahu bukti validasinya. Dari omongan sih matang anjing. Jam terbang kali. Enggak, karena dia udah kebentuk bisnis sama istri sebelumnya. Udah kebentuk ekonomi dari situ. Anjing. Sama istri yang meninggal lah. Ngebentuk sama nyokap gue yang jadi. Oh ya, itu jodohnya sampai situ doang berarti. Enggak, bukan jodoh berarti. Iya, jodohnya sampai situ. Ntar kita menemukan jodoh yang lain. Enggak, bukan jodoh. Yang meninggal itu bukan jodoh. Jodoh lah. Enggak lah. Kapasitas jodoh kan bukan sampai lu mati. Kalau dia nggak nikah lagi, siapa jodohnya? Kalau dia nggak nikah lagi, Ya, berarti udah stop di ceweknya, istrinya. Kalau misalkan dia nikah lagi, berarti dia dia jodoh bisa berubah dong. Ih, siapa yang bilang nggak bisa? Siapa? Lah, takdir mubram, kematian, kiamat, sama jodoh, sama kelahiran. Takdir mubram. Satu lagi apa? Kiamat. Ya. Enggak, yang bisa diubah dan Jodoh. tidak. Oh, mubram. Mubram apa? Kan kiamat kan sugro kubro, kecil gede. Mubram tuh, mau tahu sih. Ada kan tapi kan? Karena gue fokusnya di mubram doang tuh gue bacanya. Jangan karena gue mau ngebantah si mubramnya. Maksudnya cuman yang ngedukung opini doang. Bukan ngedukung malah bertentangan. Iya. Kalau kiamat, ya kiamat lagi. Kalau yang takdir bisa diubah itu menurut gua, ya itu mah bukan apa ya, bukan hal-hal yang harus anjing ditentang lah. Tapi bukan tentang juga sih gua. Nyari alternatif. Anjing tentang kayaknya kejam banget gua anjir. Agama masih ditentang. Banyak kan. Enggak, gua masih Islam. Ini putar-putar aja yang nonton ya. Maaf. Bukan nentang kok, bukan anjir. Nyari alternatif supaya lebih beriman kan. Jai. Nah, gue matiin lampu dulu. Dengan kekasihmu yang baru. Ini gambarannya gitu kok, misalkan lu lanjut sama beliau. Sing. Cuman ya pikirin itu lu mau capek apa enggak, udah gitu doang. Siapa tahu enggak? Iyalah, siapa tahu enggak. Soalnya gue belum start, kalau gue start baru lu bisa bilang gitu. Yang gue masih ada pilihan nih, gue bisa mundur nih. Bukan kalau misalnya gue nggak bisa mundur, nggak ada dia bilang capek atau enggak. Bingung aja anjing. Kalau mundur kita sekarang mah kecepatan sih. Tapi kalau emang lu pengen nyoba ya silakan. Tapi jangan nyesal kalau tiba-tiba waktu lu kepotong. Udah coba gue dulu nggak gini, nggak bisa gitu lu harus terima. Anjir, gue udah pasang bendera cuma tahu gue. Pasain kali. Siapa? Bokap gue. Mungkin Anjing. gagang sapu, gue sadar kok.
Iya. Kita udah tongkat, mau pakai tongkat aja. Serasi kan. Ya kalau emang lu pengen capek gitu cok, siap nggak siap harus siap. Kalau emang lu fix satu ya, gue mau seriusnya main anak nih sampai panjang gitu. Tapi kan gue harus narik juga nih, faktor apa gue yang bikin gue harus serius sama dia. Kenapa gue harus serius sama dia? Itu kan harus dipertanyakan juga. Betul. Lu udah yakin belum? Ya belum. Kali gue udah ya. Obrolan kayak gini tuh harus diobrolin anjing. Lu berani kan ngebuka? Ya berani aja. Dianya? Dianya tuh sering gak bisa jawab anjing. Iya itu harusnya tuh kayak gitu, nggak bisa. Ya wajar juga karena gue baru kenal berapa bulan. Ini jadi paradoks juga sebenarnya. Gue baru beberapa bulan tapi yang harusnya tuh hubungan gue nggak seserius ini. Yang harusnya ini masih bercanda-bercanda aja hubungan gue sama dia tuh. Sebenarnya belum masuk fase serius itu harusnya belum bisa. Dari segi trustingnya, dari segi gue tahu dia sedalam apa. Dari situ tuh gue harusnya belum bisa masuk fase serius ini. Ngerti gak? Nggak sebalance ini tuh sebenarnya. Iya. Nah jadi faktor juga gue mundur nih kayak gini juga nggak balance nya ini tuh. Masalah kedalamannya bisa berubah nanti, bisa makin dalam anjing. Iya ya kayak gini aja sih, kayak gunung Everest aja dah. Kita ngeliat dari darat, kalau kita ngeliat dari darat POV-nya gitu ya memang tinggi, tapi bisa lebih tinggi lagi kalau kita ngeliatnya dari bawah laut. Ya kok buat gue, kalau emang lu nggak yakin banget ya, kalau buat sekarang sih menurut gue ya enggak sih, sayang. Terus kalau gua mundur apakah nggak bakal sia-sia? Jawabnya gitu nanti kalau emang kita jodoh. Kegampangan anjir. Itu semua apa anjing? Nggak bisa ditebak, nggak ada prediksi. Iya. Ya. Itu yang gue bilang ke Naura. Enggak, gua nggak bisa begitu. Tetap harus ada tebakan sih. Seminim apapun tetap harus ada tebakan gua, harus ada prediksi. Mau sekecil apapun, mau 2%, 3%. Ini kok gue tunggu sekarang kok kecepetan anjing. Sayang waktu lu. Kayak Yuspi no. Panjang banget. Kayak Rapli, Yuspi no. Panjang. Tapi masih apa namanya, nggak berani terbuka satu sama lain. Makanya nggak putus ya. Iya. Karena nggak ada yang open. Iya. Sama-sama dua-duanya sama-sama menerima aja, walaupun nggak kuat. Enggak sih, kayaknya menerima juga belum. Kayak lebih ke belum tahu aja. Belum tahu satu sama lain ya? Iya, belum tahu sepenuhnya. Masih ada boundaries yang dijaga. Pasti sih kalau itu. Iya sih. Kalau misalkan emang gua mundur, gua tuh takutnya emang masih sia-sia. Dan gua malah nggak ada kesempatan lagi buat nemu dia lagi. Lu tuh tahu sendiri sikap awal gua ketemu dia gimana. Ya gua kaget dong, ada loh cewek kayak gini. Iya sih. Sebenarnya yang bikin gua sayang juga kalau misalnya gua mundur ya itu gua belum tentu nanti nemu cewek kayak dia lagi. Ya kali gua balik bakal lagi sih. Hah? Nggak bakal. Dia kan jadi diri dia yang paling baik dibuat lu. Ketika sama orang lain beda lagi. Kasian sama cewek baru lah kalau lo ngebandingin sama yang sekarang. Nggak bakal juga. Gua pasti menilai dari sisi lain. Enggak, yang gua takut itu kalau misalkan emang gua mundur, gua takut malah sia-sia. Gua malah takutnya di masa nanti gua anggap alah coba aja gua nggak mundur dulu. Gua takut malah mikir gitu. Penyesalan gitu. Nah, tapi kalau misalnya gua maju, kenapa dulu gua nggak mundur gitu? Kayak udah terlanjur masuk, udah terlanjur nyalam ke masalahnya. Kenapa dulu gua nggak mundur? Gua takut anjing asli. Itu makanya lu mau capek gak gitu aja. Gambarannya lu ambil kayak gua aja. Kalau gua bilang mau, misalkan Lu harus terima tuh pahit-pahitnya. Lu harus nyediain waktu,
bisa kemudian lu bisa ditarik omongan, lu bisa dirundingin di keluarga, bisa tuh. Gue tuh pernah ngomongin ini di hati itu. Ada satu alasan yang bikin aku ragu sama kamu. Gue bilang gitu kan. Apa itu? Kenapa ragu kata dia. Terus gue jawab, alasannya tuh nggak tahu. Gue nggak nyeritain masalah. Nggak nyeritain bibit akarnya. Kenapa gue bisa ngomong alasan ini? Cuma gue bilang lagi nih. Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba aku ngerasa kayaknya kita nggak sekarang nih ketemunya. Kayaknya kita harusnya nggak sekarang nih ketemunya. Seharusnya tuh nggak sekarang ketemunya. Gue bilang gitu ke dia. Tapi gue nggak bilang kalau kenapa gue bisa kayak gitu. Jawabnya apa? Bilang ya dia penasaran dong, bertanya-tanya kenapa. Gue nggak gue kasih alasan. Bilang nggak tahu kenapa. Gue bilangnya ya nggak tahu kenapa tiba-tiba ngerasa gini aja. Gue bilang gitu. Kenapa lu ngomong? Biar dia mempertanyakan dulu. Penasaran gue respon dia apa. Dan dengan respon dia yang seolah-olah mau bikin gue yakin, ya nggak bakal bisa juga sih. Soalnya gue bilang begitu pun bibitnya bukan gara-gara dia, tapi behindnya dia, tracknya dia yang bikin gue ngerasa gitu tuh. Kompleks. Nggak apa-apa dah, gue nggak jadi pacar pertama lu, gue jadi pacar kedua ketiga lu, nggak apa-apa dah. Pengen gue begitu, yang bilang gitu gue takut. Gue sekarang jadi first time buat lo bawa cowok ke rumah misalkan, atau first time buat lo naksir-naksiran di kantor misalkan, ada asmara di kantor gitu. Oke, nggak apa-apa first time. Cuma kalau buat pacaran nggak apa-apa dah gue. Nggak harus first time juga. Kalau misalkan memang mau capek, kira-kira nih ya, mending gua capek apa gua nyesel gak ketemu dia lagi? Kalau lu masih ada pikiran buat nyesel mah Ya pasti ada dong. enggak, maksudnya kalau dari sekarang pun lu udah mikir kayaknya nanti gue nyesel deh. Coba sekarang lu kasih masukan ke gua kalau misalkan kenapa gua harus gak nyesel bakal dipertemukan kayak dia lagi. Susah. Ayo lebih masuk akal. Standar gua berubah. Hah? Standar gua berubah. Maksudnya? Iya, kan yang bikin dia bukan perfect juga sih, ya anggaplah perfect. Yang bikin si Neng perfect di mata gue kan karena standar gue sendiri. Gue yang matok standar. Terus apakah kalau misalnya gue mundur dari dia, gue bisa nemuin dia lagi dengan standar yang berbeda, ngerti gak? Bisa gak kemungkinan? Kan standar itu dinamis kan, gak stabil, Gak bisa berubah-ubah. Kalau kata gue sih udahan, tapi mulus. Maksudnya? Ngomong ke orang tuanya, ke dianya. Ya gue capek nih. Bukan cuman kayak udah gue putus that's it, udah enggak. Even lu ngeputusin pun dengan cara baik-baik. Buat opportunity ke depannya. Ya, opportunity ke depannya tuh gue gak mikirin sih sebenernya. Dengan gue mundur pun, dengan gue mundur pun, gue harus terima kalau gue gak bakal ketemu dia lagi. Setuju. Nyesel atau enggak, itu saya nanti dah. Tapi yang pasti dengan gue memilih keputusan mundur, gue tuh udah trust banget ya, udah percaya banget kalau misalnya gue tuh gak bakal ketemu dia lagi. Gue harus mikir gitu. Ya, jadi opportunity itu mah bodo amat lah gue. Gue lebih baik gue mikirin itu, gue gak ketemu lagi sama dia daripada gue memperjuangkan opportunity. Ya kalau misalnya ngomong orang tua mah gak apa-apa dah. Nggak tuh apa nih. Sopan begitu anjing.
Ya walaupun gue ngobrol sama ke rumah juga si Neng nggak bakal mau ketemu gue lagi, nggak bakal dipersilakan masuk gue, kan kadang gue jahat. Nggak jahat dong, kan makanya diomongin dengan baik anjing. Tetep aja dong dengan gue ninggalin dia walaupun dengan sebaik apapun tetep jahat di mata dia, nggak sesuai. Gue tuh jatuhnya matahin harapan dia, itu jahat itu tuh. Iya sih. Mungkin dari segi omongan, dari segi dan lain-lain alasannya itu nggak jahat emang, tapi yang jahat tuh etika gue, itu ngancurin harapan dia, itu yang bikin gue jahat. Tetep aja dia bakal nggak bakal mau nerima gue di rumahnya, susah mau sebaik apapun ngobrolinnya. Dengan keadaan dia sakit hati pasti dia mikir udah kita stop sampai sini, jangan ketemu gue lagi, jangan kontak gue lagi, gitu pasti. Jangan ganggu gue supaya gue cepet move on atau gimana. Oh dia pikiran kayak gitu, yang cut off. Ya jadi gitu. Dia tuh pikirannya sama banget kayak gue. Ini gue takut juga sih nantinya. Dia itu senang balas dendam. Bukan balas dendam kali. Balas dendam. Lu mau jalan sama cewek ya udah gue jalan sama cowok. Lu mau bareng sama cewek ya udah gue bareng sama cowok. Apapun alasannya. Gimana gue nggak bilang dia independen coba dengan dia begitu? Padahal konteksnya beda ya. Walaupun objeknya sama. Tahu pun itu. Ya berarti dengan dia ngomong gitu dia berani dong, dia nggak macem-macem. Maksudnya? Iya dengan dia ngomong begitu, berarti dia harusnya nggak berani macem-macem dong. Karena dia kan kemauan dia kan gue nggak ngelakuin apa yang dia lakuin. Ngerti gak? Dia tiba-tiba balas dendam. Dia pernah bilang gini gue, kalau seandainya aku nemu kamu sama cewek lain dan kamu sama cewek lain itu udah di tengah-tengah hubungan, alias sudah terlanjur pacaran lah, ya aku juga mungkin aku bakal diem aja. Aku nggak bakal ngasih tahu kamu kalau aku tuh tahu, tapi aku bakal samain kayak kamu, aku nyari cowok juga, terus aku kasih tahu kamu di tengah-tengah hubungan. Ih, gue benci sih kayak gitu-gitu. Ya ada sebenarnya ada alasannya dia begitu. Ada pergaulan. Ditambah Insight yang dia dapat. itu termasuk pergaulan. Pressure-nya, pressure yang dia alami itu terlalu neken. Iya. Apa hubungannya? Tekanan-tekanan yang udah terjadi di diri dia selama dia hidup itu terlalu neken dia. Iya, hubungannya sama balas dendam apa? Ya itu ngebentuk dia anjir, ngebentuk pola pikir. Pola pikir dia bisa begitu ya karena prinsip-prinsip yang dia dapat. Prinsip-prinsip itu timbul dari ya konsumsi, dari pressure lah. Tapi yang paling menonjol pressure-nya, tekanannya. Oh, kalau tipikal yang balas dendam itu repot anjing. Dapat kabar miring aja dia bisa ngelakuin, padahal kita enggak. Gampang dipengaruhi. Enggak. Kalau dia harus validasi tetap. Dia nggak bisa terima mentah-mentah. Dia tuh orang-orang nggak percayaan. Kalau misalkan tipikal enggak, yang gue maksud tuh gini. Kalau misalkan dia dapat kabar miring lah tentang lo, dia orang yang langsung kayak gue dapat kabar buruk gini ini bener apa enggak, atau udah oh dia gitu oke gini tanpa ngomong sama lu ya, gue ngelakuin juga hal yang sama. Enggak, dia tetap bakal mastiin dulu gue beneran gini apa enggak, sampai itu benar-benar fakta, sampai dia itu benar-benar tahu baru. Enggak, berarti ada kemungkinan buat dia ngobrolin ke lu? Enggak, dia bakal nyari tahu sendiri. Dia nggak bakal. Nah itu yang repot anjing. Kebiasaan gitu yang repot. Lah, selagi dia nyari tahu sendiri dan itu valid nggak apa-apa. Dan selagi kalau valid, kalau enggak ya udah dia salah. Itu kita berakhir dengan keadaan yang salah. Apa dia nggak yang nyesel? Kan gitu. Syukur-syukur dengan kejadian itu dia bisa berubah.
Oh ini konteksnya langsung putus, gue kira pengen dipanjangin. Wah enggak lah anjir, yang ngapain juga gue pertahanin kalau dia Enggak, maksud gue gini, ketika misalkan dia nyari tahu sendiri dan itu ternyata salah, dan ternyata itu salah, dan apa namanya, elunya juga kesel, akhirnya mutusin, bukan kayak lagian makanya kamu tuh nggak gini harusnya tuh gini jadi panjang hubungannya. enggak. Kalau Langsung cut. gue kira lu mau manjangin. Enggak, langsung cut aja. Entah itu respon dia minta maaf tuh dan ya apapun itu tetap cut sih. Gue penasaran juga kalau misalkan dia bahasnya masih jawab apa sih ini. Penasaran gue. Ih, cewek mah jadi tantang. Oh, semua deh, laki mau cewek jadi tantang. Kita bisa jadi, kita ketika dia apa namanya, basisnya itu udah balas dendam, dia bisa jadi B loh. Ya memang. Tapi gue lebih kasihan sama cowok yang dia cari buat balas dendam ke gue, ngerti gak? Itu yang gue kasihan tuh anjir nyari cowok cuma buat balas dendam doang. Apa tega lu? Banyak sih. Tapi dia masih jahat itu anjing. Ya karena orang udah berani ngomongin balas dendam, ya pasti berani lah. Kamu yang enggak anjing. Gila anjing tuh cewek yang lalu takingmu juga berani banget. Ini kalau udah basisnya ada balas dendam ada susah. Sulit itu mah bro. Iya sih. Nih lu udah selutut nih. Pengen sebadan gak bahasanya? Gitu aja deh. Nggak sampai pala. Terlalu banyak faktor anjing. Iya, kan yang tahu faktor lu doang nih. Gue nggak tahu. Ketika lu pertimbangin plus minusnya di mana, banyak plus sama kebanyakan minus, dan lu bisa menerima minusnya gak? Nah, jadi ya belum bisa pastiin gua. Yang pasti supaya keputusan gue bener-bener valid dan bener-bener cocok, gua miskomunikasi dulu sih sama dia. Gua nggak mau kasut atau bla sekian yang lain. Dengan gue mikir keputusan ini, terus gue masih kontekan sama dia, itu pasti jiwa-jiwa gue tetap lanjut tuh, tetap mau capek, itu tuh bakal terus bermunculan. Gue mau ini tuh netral. Gimana dengan kedewasaan lu berdua gak sih? Apa? Kedewasaan lu berdua aja walaupun tetap masih kontekan. Enggak, iya tetap aja lah. Dengan gue terus sama dia, terus dia yang naikin trustnya ke gue, itu kan bisa bikin gue berubah. Ya udah belum kelar itu mah. Ya gue nggak mau, gue mau ngambil keputusan dengan apa yang gue tahu saat ini. Ngerti gak? Iya, gue nggak mau nambah tahu tentang dia lagi nih. Gue mau ngambil keputusan tentang apa yang gue tahu aja sekarang. Supaya apa? Supaya ya netral. As a friend aja jatuhnya. Supaya keputusan yang gue ambil itu netral. Dia kan kata lu, kalau dia kan tipikal kalau udah lost contact udah benar-benar stop. Iya. Enggak, kalau misalnya miskomunikasi bisa lah diobrolin anjir. Bilang aja. Aku butuh waktunya buat putusin dulu. Maksudnya putusin keputusannya. Buat memilih keputusan ini. Memilih keputusannya. Ya paling dia tetap pasti ngechat. Iya pasti. Kebimbangan ini tuh harus diobrolin anjing sama si Neng yang langsung. Susah. Iya, tapi harus. Kemarin juga ketemu bentar doang. Jam setengah 10. Sabtu Minggu lah. Sabtu Minggu dia sekarang Taruna lagi sibuk. Paling tanggal 18. Iya, paling nanti habis Agustus. Kalau enggak lu tentuin tuh. Bisa lompatnya 2 hari ya anjing ya. 1 minggu sih ya. 17-an. Berarti minggu depannya kayaknya 18 sampai 7 berapa? 25. Iya, 25. Anjing ngomong tetangga tua lagi. Ya kan bisa minggu depannya lagi. Lamaan.
Keburu gumoh duluan guanya. Iya sih. Keburu download Tantan lagi. Download micet lagi. Micet. Ngapain micet? Dari mana? Micet buat apaan aja? Beko. Enggak, buat nyari link-link buat nakal aja. Nggak ada ya? Nggak pernah gua micet. Ah, kirain. Bumble. Aduh banyak cakap. Gue nggak tahu yang gitu-gitu. Kemana download gue? Home screen-nya gue nggak tahu kayak gimana. Khusus good looking sih itu mah. Nggak tahu gue. Gue bayangin profile terpampang aja. Iyalah. Pilihannya di like atau enggak. Iya. Sesimpel itu. Gila nih. Ya semoga aja sih yang pasang-pasang profile di Bumble nggak pada bohong anjing. Sulit anjing. Profile picture aja, WA aja masih suka bohong. Udah Bumble. Ya kan? Iya sih. Menarik pelanggan. Waduh. Itu kan Cok, kalau memang lu capek mah pasti akan lebih dalam lagi Cok. Lu akan ada kemungkinan lu akan ngobrolin tentang kemauan dia bareng sama keluarganya, ada tuh kemungkinan itu. Ya, Atau kan tanggal 24 gue ini. Tanggal 25 kan gue ini. Camping sama keluarganya. 25 apa? 25 ini Agustus. 26. 24 deh. Dia bener tanggal 24 Sabtu kan? Tanggal 24. Ya itu lah. Ayo sih ya. Ayo sih ya. Mana? Itu Cok, lu harus ya itu kalau misalkan emang lu pengen maju ya, ada kemungkinan si Neng bawa pertikaian keluarga dulu sama lu, atau elunya juga, atau ada kemungkinan di tengah-tengah ketika lu udah mulai campur, udah mulai ikut campur kayak udahlah nggak usah mabi, so tau dia mah Jahat gak sih? Ya itu gue takut juga sih. Ini gue takutin juga. Ya secara dia trust banget sama keluarga pasti. Iya. Ini. Kalau kata lu ya, jahat gak sih gua? Kalau gua ngasih syarat, gua nggak bakal mundur kalau lu bisa kontrol keluarga lu. Jahat gak? Jahat lah. Apa? Salah satu tujuan kita punya pasangan kan buat bercerita. Kalau emang lu pengen kayak gitu, lu harus siap kalau misalkan dia cerita ke tempat lain, ke orang lain. Tapi yang maksud gua kontrol kan nggak harus kayak yang lu maksud juga. Sebenarnya maksud gua kontrol tuh lebih ke apa ya? Lu boleh cerita tentang kita berdua berhubungan apa gimana gitu. Tolol sih, maksud berhubungan tuh komunikasi. Nah, itu boleh kamu, tapi nggak perlu oversharing. Lu nggak perlu ceritain detail demi detailnya. Kalau Neng mah gue yakin dia detail per detail. Nah itu dia, aku mau menuntut dia, ya gue nggak bakal mundur kalau misalnya lu bisa kontrol kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu mah. Jahat maksudnya nggak bisa atau nggak bisa itu mah belakangan. Jahat apa enggak? Bisa nggak gue gituin? Cocok nggak? Nggak bisa. Neng akan berpikir Pasti dia bakal lebih milih keputusan, ya udah mundur aja gitu. enggak, Neng akan berpikiran kayak Ini cowok maunya cuma segini doang nih sama gua, nggak mau kenal gua lebih dalam. ya gue kasih alasan. Kalau misalkan lu nggak kontrol keluarga lu, yang ada kita yang malah berantakan. Mau kasih alasan gitu paling. Mungkin bisa lebih spesifik berantakannya gimana, sensor bisa gue tebak. Bisa lebih gue spesifikin lagi. Lu ketika udah yakin sama nih anak, harus mau nggak mau harus terima itunya, men. Lu akan ikut campur, gak bakal. Iya sih anjing. Gak bakal. Gua aja ikut campur apa sama Naura? Gak bakal. Pasti lu akan ikut campur.
Pasti akan ikut campur. Pasti itu nggak mungkin enggak. Lo akan ada tiba-tiba lo didudukin udah ngobrolin masalah keluarga, pasti itu ada, yakin gua. Pilihannya cuma dua, lo didudukin ngobrol bareng atau lo disuruh jauhin. Neng suruh jauhin lo. Tuh. Ribet banget sih, ini hubungan seriusnya tak bisa cuma ayo cuma sekedar itu aja anjing. Itu makanya kemarin gue waktu sama lu kurang anjing pas gue Naura. Karena itu. So, betul ngomong soal cekin. Kapan sih gue harus jujur soal itu deh? Enggak itu nggak usah itu. Nih ada rahasia yang harus disimpan, yang hanya harus disimpan sama laki-laki. Udah, itu hanya harus disimpan. Gak usah diceritain. Tapi gue mau sih cerita. Nggak usah. Entah harus lu baca dulu karakternya anjing. Siap ke bangsat? Mau sejauh apapun hubungannya, ketika gue cerita dia mau pergi, oke nggak apa-apa. Yang penting dia tahu sih. Ya, tapi lu harus bikin dulu anjing gunungnya. Iya. Jangan baru landai lu udah kasih Iya. gelombang segitu anjing. Lu tau sendiri neng kayak gimana. Iya nggak bakal juga sih. Maksudnya gue nanya kapan sih kalau tempat jujur tuh? Jangan. Berarti nunggu tebal dulu nih. Iya nunggu tebal dulu, kokoh, gunungnya udah oke, udah bagus. Apa gunung kamu nih? Apa yang bagus ini anjir? Enggak, rasa hubungannya udah bagus dulu, kepercayaannya udah bagus. Lu udah bisa Komunikasi udah oke. Iya, lu udah bisa ngobrolin sepahit-pahitnya hubungan. Dan lu baca respon dia ketika emang menurut lu, oh ini worth it nih. Respon dia, Baru ngomong. ini baru lu ngomong. Kalau lu belum berani ngomongin pahit-pahitnya hubungan tapi lu udah ngobrolin itu, mati lu anjing. Ya pasti lah dia bakal reject anjing. Iya lah, Pergi lu anjing. Iya, anjing HIV lu bangsat. Anjing nanah lu anjing. Raja singa ya? Sumpahin gue banget terus. Iya. Jangan, itu mah nanti aja. Ini dulu berani gue ngobrolin anjing berdua. Dia sulit. Sebenarnya berani, waktunya aja. Enggak, bukan masalah waktu doang sih menurut gua dari si Nengnya. Waktu sih. Bahkan gue pun bisa aja ketika dia bisa gue enggak. Bisa aja. Bukan soal Enggak kesiapan dari si Nengnya anjing, bukan masalah waktu, bro. buat ngobrol. Iya. Gue nggak bakal bilang, gue mau ngobrol serius nggak bakal gue pasti ketemu yuk main. Baru gue ajak ngobrol serius. Siap gak siap harus siap. Gue justru butuh jawaban spontan. Gue nggak mau dia mikir dulu anjing. Wah sulit tuh men. Apa? Ya nggak, ya Dia nggak jawab nggak pulang. habis bisa Grab. Ya udah, nggak apa-apa kalau itu mah. Penting nggak pulang. Iya harus gitu men, kalau misalkan emang lu pengen berani ngomongin ya harus berani diobrolin dulu anjing. Lu ini nih kebingungan lu dan boundaries lu. Iya. Tapi rahasia lu hanya boleh lu yang tahu dan keluarga lu, dan lu nggak boleh cerita ke gua. Mau itu rahasia lu seburuk apapun, lu lagi tinggi banget keinget, lagi bad mood, ketika ketemu gua harus happy. Ada beberapa boleh lu cerita keluarga, tapi lu harus ngekat satu. itu Ngekat dia cerita. yang gua maksud. Tapi itu dari dia bukan dari lu. Dia yang harus mikirin gitu. Tanpa gua omongin. Bisa pun kalau lu omongin, kalau lu set apa bagus mah Ya, berarti itu kan tetap aja gua nuntut jatuhnya. diomongin bukan nuntut anjing. Ya maksudnya itu judul omongan itu kan penuntutan. Enggak, tawaran bukan penuntutan. Iyalah tawaran anjing. Tawaran dong. Kalau penuntutan kan lu mau nggak mau harus mau. Kalau tawaran kan bisa enggak. Iya kan Lu bisa gak? maksudnya tuntutan supaya gua nggak mundur. Sama aja sebenarnya tawaran itu lu bisa milih nih, lu mau gua mundur apa enggak, itu tawaran. Cuma kalau tuntutan itu lu gua mau mundur apa enggak. Nah, itu tuntutan. Bukan berarti gua harus itu enggak anjir. Lu enggak mau ya udah tapi gua pergi gitu.
Gue nggak mau dia oversharing anjir. Gila, lu gue udah berumah tangga aja dia masih oversharing, kacau. Terus pertama, jangan terlalu cerita detail ke mertua, orang tua apalagi. Iya sih. Masalah dapur. Nggak bisa nyampe ke ruang tamu. Filosofi teras. Kalau emang lu pengen berani, kalau emang lu bisa obrolin ya. Iya. Lu kan ngebaca nih Neng kayak gimana. Ada kemungkinan nggak dia bisa ngomongin ini? Bisa. Tanpa emosional ya? Bisa dia netral Obrolin kok. aja. Bisa kok. Tanpa nangis, tanpa sedih bisa. Bisa dia. Tapi Nggak ada tapi. Kenapa? Ya udah obrolin anjing. Ngomong-ngomong itu meragukan banget tuh. Enggak, maksud gua kalau bisa tapi gini. Enggak ada tapi. Bisa kok dia. Makanya gue berani. Ya udah obrolin anjing. Ya waktunya. Gue lagi nyari waktu dulu. Habis camping. Kelamaan. Ini itu kalau misalnya dia mau kapan anjing? Masih gue gue tembak aja langsung kayak pulang kerja besok Sabtu kali ya Sabtu. Ya, Sabtu kan setengah hari. Iya boleh Sabtu. Walaupun dia ada bentar. Sini mana kan antar lu ketua lu sini suruh ketemu gua. Boleh Sabtu. Tapi lu ngomongin dari sekarang, Sabtu kita main yuk gitu. Ya, besok pagi gua ngomongin. Ya. Enggak usah bilang main, bilang aja ketemu. Ya. Kalau main kesana kayak bercanda banget. Lu orang bilang ngajak main tergituin gua anjing. Enggak mau ketemu. Jelas ada hal yang mau aku obrolin gitu. Ya boleh. Ya biar kesana enggak serius tapi dipanik. Enggak negatif banget. Iya. Boleh. Ayo, ya itu kalau mau bisa, kalau misalkan pengen minggu ini ya. Udah cuaca gua. Minggu ini apa minggu depan? Ini. Anjing, ya udah besok dah. Lusa. Ya, Besok pagi gua bilang. Pasti istirahat aja anjing. Iya, jangan pagi ntar bad mood duluan. Iya, ntar kerjanya hancur tolong. Tapi yakin sih dengan kebiasaan yang gua tanam. dia mau sih nerima tuntutan gua. Cewek tuh akan nerima, Cok. Kalau emang udah All in. Kayak gue kena aja. Lu kira gua pernah nanya dia? Lu yakin sama gua berapa persen? Tanya ini. Dia bilang belum ada 50%. Gua tahu itu bohong aja. Cuma ada 50% tapi gede dewasanya lu bareng lu. Gua tahu itu dia bohong. Wah, enggak ada anjing. Dia itu jadiin patokan kalau misalkan hubungan mesra itu harus pacaran. Dia hubungan Mesra itu harus jadian. oh masih kolot. Ya enggak apa-apa sih. Tetep aja nih. Bagi dia status itu penting banget. Emang benar. Gue Kayak matra yang tanda tangan. iya, maksudnya kayak sampai segitu-gitu tuh. Padahal kita udah posting. Tetep kurang. Iya, kenapa ya? Status tuh harus bagi cewek tuh. Iya. Lu sudah sama gue status. Walaupun tetap bisa putus, tetap bisa cerai, tetap status. Iya sih. Mungkin pikiran cewek menurut dia dengan ada status kemungkinan pisahnya tuh lebih kecil. Padahal enggak ini. Enggak anjing. Cerai tinggal cerai, putus tinggal putus. Yang tercangan dan saat semeterai aja bisa cerai. Gimana yang cuman ngomong Love you. doang. Kita bakal selamanya kok. Janji gak bakal ngapa-ngapain. Ya besok ngomong. Tapi harus selesai hari itu ya. Iya anjing nggak bisa berlanjut. Nggak bisa berlanjut, itu harus selesai hari itu. Tapi gue takut ganggu aktivitas dia juga sih anjing dengan gua yang Mau nggak mau men. tapi yang gua tahu sih dia gua salut sama dia ya. Kenapa gue bilang dia walaupun cewek 1.0 dia tuh justru karena 1.0-nya dia tuh nggak tahu sifat cewek yang anjing, sifat cewek yang belaksak kayak
ini salah nggak gede-gede banget tapi kok ngambek kayak gini banget. Ngerti Contoh. nggak? Ya dia tuh ngambek wajar karena hal wajar, bukan karena sengaja ngambek. Contoh. Lu pernah contohnya tuh kayak gua nggak ngabarin, Sibuk. ini ya gua bilang dari mana kerja salah, terus dia bilang oh ya udah. Karena dia tahu yang biasanya kayak gitu ya gak kerja. Enggak kok, yang nggak kerja pun kayak sengaja ngambek walaupun dia aslinya biasa aja. Dia pun oke sebenarnya, gue ngerti kalau kerja tapi tetap ngambek. Yang heran tuh itu. Yang kayak gitu mah masih yang bilang I love you per jam. Emang iya. Iya. Ya nggak ngaruh mau berpengalaman apa enggak. Ngaruh anjing. Enggak ngaruh. Ngaruh. Ngaruh soalnya dia beban compare sama diri dia sendiri. Oke, misalkan gue sama-sama kerja sama satu cewek nih. Sama-sama freelance juga, misalkan part-time misalkan. Pulang kerja lagi misalkan nih. Tapi kan dia compare dengan kesibukan dia di part-time. Aku bisa kok pas part-time ngabarin kamu, kenapa kamu enggak? Nah kalau itu Gue jelasin kesibukan gue misalkan. Nah iya harus jelasin. Gue jelasin kesibukan dia misalkan. Terus pasti dia nyari celah tuh. Orang di sini bisa kok nih, di sini bisa kok celah ini. Pasti anjir. Nggak pernah gue. Cari titik tengah sih kayak gitu mah. Cari titik tengah. Nggak bakal bisa kalau komunikasi satu orang nggak bakal bisa. Bisa. Nggak bakal bisa. Bisa gue menurut bisa. Ya, berarti Naura udah pasti udah terima dong. Enggak, masih kayak awalnya dia pengen kayak event misalkan gue lagi karantina sambil teleponan atau segala macam. Nah, tapi gue bilang gue nggak bisa gitu-gitu. Oke, kita cari titik tengahnya gimana nih? Yaudah pulang dari gue karantina, gue teleponan dulu sama lu. Ngebahas hari itu atau lu pengen cerita segala macam. Tapi ketika misalkan gue lagi sibuk atau lagi sibuk, jangan ganggu. Ngobrolin anjing, bisa nih nyari titik tengah. Yang masalahnya lu berani ngomong apa enggak itu doang. Berani tapi Dan dianya harus terima tanpa emosional. tapi step by step bro anjing. Ya iya makanya kan dibilang dari yang ini dulu pelan-pelan diobrolin anjing. Enggak sih, ini harus step terakhir bro. Lah bener. Ya orang masalahnya baru ini. Ada lagi emang masalah ini yang bikin lu ragu sama dia? Ya banyak. Tapi kan Garis besarnya kan si keluarga ini. iya titik tengahnya di sini. Iya. Makanya gue bilang ini step terakhir. Gue mau ngejar Orang gimana step terakhir orang? gini, bukan step terakhir, step satu-satunya. Nah itu gue setuju. Nggak ada yang pertama soalnya. Mau dibilang pertama pun belum mulai. Mau dibilang tengah juga nggak ada yang pertama. Dibilang terakhir nggak ada yang pertama, nggak ada yang tengah. Ini masih awalan lu. Tapi ketika awalannya udah tinggi, bawah-bawahnya kan ikut kok. Kalau emang bakal lebih easy sih. Iya. Emang. Iya. Tapi emang Soalnya landasannya udah segini ya anjir. Iya. Terus masalah-masalah datang ecek-ecek. iya. Akan terima kok. Ketika komunikasinya bagus ya. Ya kan dengan gua ngobrol sama dia nanti serius juga baca tuh pasti. Iya. Ya kalau misalkan emang responnya negatif, ya udah pasti pisah dong kita. Iya. Dan awalnya ketika misalkan ada satu ngomong nih, sebelum ke inti, bangun awalan dulu yang bagus. Ya pasti dong, nggak mungkin gue tiba-tiba ngejepret dia anjing. Harus kenyang. Terus dapat posisi yang tepat. Sama awalnya bagus kayak gue mau ngobrolin soal hubungan kita nih gini-gini. Gue mau lu ngelawan gue bukan dengan perasaan. Ya disclaimer dulu. Jangan dengan perasaan. Lu jangan tiba-tiba nanti enggak, aku marah sama kamu, nggak bisa kayak gitu. Lu kalau emang sebel sama gua, lawan argumen gua. Lu nggak bisa tiba-tiba kayak, ih kok kamu nadanya tinggi sih? Lu nggak bisa kayak gitu. Enggak sih, gua nggak mau nada tinggi juga, gua nggak kayak lu anjir. Ih cewek mah kalau lagi serius ditekan mah Bisa aja. bisa aja bro. Ya, tapi nggak tahu juga sih. Iya. Sejauh ini belum ada dia. Yang penting marah-marah. itu perasaan nggak boleh ada dulu ketika emang lu bikin terus di hubungan. Ketika emang lu lagi debat, jangan pakai perasaan. Lu jangan tiba-tiba bikin gua, lu kamu mau bikin aku nangis, nggak bisa ngomong kayak gitu. Ketika misalkan gua lagi ngasih tahu lu nya kayak ya udah sih iya lu nggak bisa kayak gitu. Ya berarti simpelnya disclaimer aja. Kalau misalnya obrolan itu harus tuntas. Lu nggak boleh nggak jawab pertanyaan gua. Bukan nggak jawab. Lebih Nunda. lebih ke nunda.
Entah lu dengan cara mengalihkan topik, dengan Hmm. cara lu gimmick-gimmick sakit hati. Yang pokoknya intinya harus tuntas aja. Iya harus tuntas. Gue mau setiap pertanyaan gue yang bikin gue ragu, gue mau tuntas. Ya lu bangun dulu dah setup yang bagus. Kan lu tahu Meng tuh kayak gimana. Nah, lu bikin lah kata-kata yang bagus gimana. Tuh. Karena ketika misalkan emang lu pengen nyoba lu komunikasi yang bagus, harus dipisahin anjing sama perasaan, gak bisa. Dan setelah itu harus clear. Mau baik mau buruk, gak boleh ada perasaan. Gak boleh ada perasaan yang terbawa. Atau misalkan Jadi itu aja udah. Iya. Lupain aja. Perasaan itu tuh harus udah kelar. Mau apapun hasilnya, positif negatif, lupain langsung. Dan kalau misalkan Ya itu sih gampang. Gua bukan jago sih. Gua ya bisa lah. Iya bisa lah kalau misalkan hipnosis dia kalau misalkan supaya nggak ini lagi dia nggak mikirin itu lagi. Harus bisa itu tuh. Dan harus kita yang mulai. Tapi yang pasti sih gua mau nanya, selama kita jalanin hubungan ini, apa yang kamu rasa? Gue pengen bangun landasan dulu awal. Gue pengen dia tahu dulu. Ya, sejauh apa sih lu tahu gue pengen tahu itu dulu. Terserah lu deh. Takutnya nanti kalau misalkan nanti ke depannya ya itu kalau misalkan itu nggak bisa diobrolin, ke depannya jadi apa namanya hubungannya jadi satu arah komunikasinya. Hubungan di dalam komunikasi. Jadi satu arah. Dia mulai cerita. Dia mulai yang merasa tersakiti. Makanya jangan datang jadi pahlawan. Tapi nggak bisa, men. Bisa, gua nggak jadi apa-apa sama dia. Dengan dia dia nganggap lu jadi pahlawan lah. Ya maksudnya dengan effort gua yang nggak pahlawan, dia nganggap gua itu kan bukan kesalahan gua. Ya, iya. Tapi kan orang-orang rata-rata emang niat datang tuh pengen jadi pahlawan anjir. Iya sih. Kan gua datang ke dia pun gua nggak tahu dia backgroundnya kayak gini. Iya sih. Dan dia pun emang nggak haus validasi kalau dia tuh orang yang broken home bla 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 dan butuh pertolongan, enggak. Yes. Nggak kayak cewek-cewek pada umumnya anjir gue broken home, gue butuh ini butuh pengganti ayah, anjir lah. Jadi issue. Gue nikahin nyokap lu anjing. Anjing jadi nikahin nyokap banget. Karena butuh pengganti ayah. Tapi gue nyokap oke sih nggak apa-apa sih. Jadi nikahin nyokap anjing. Tapi gue ini pikiran juga deh. Kenapa dia bisa trust percaya itu bukan karena ini deh kayaknya, bukan karena lu first. bukan. Oh iya, karena first juga. Nah, gue tuh soalnya pernah ngobrolin, gue ketemu sama dia, nggak tahu kenapa tiba-tiba topiknya tuh pernah kita bahas juga. Apa namanya? Determinisme. Lupa gue itu. Yang takdir. Kenapa takdir ini bisa terbentuk? Oh iya. Ya, alasan-alasannya karena pilihan-pilihan yang udah dibangun dari dulu. Itu tuh pilihan-pilihan bahkan nggak kita anggap pilihan sekarang. Itu menentukan pilihan masa depan. Itu yang gue bawa di topik waktu gue ngobrol Neng. Dan si Neng pun kayak malah jadi mikir, gue begini ternyata gara-gara gue juga. Ngerti gak? Iya emang. Yang awalnya dia tuh pasrah, ya udah sih emang ini dapatnya, emang ini jalannya. Dia tuh awal pasrah gitu tuh orangnya. Tapi ketika pas gue udah ngomong, dia tuh seakan-akan kayak shock banget. Ngerti gak? Dia tuh shock banget kalau misalkan Itu mah baru sadar banget nih dia kata gue. harus digampar banget anjing. Apaan? Berarti kalau segitu udah baru shock mah. Ya emang, levelnya kan sih itu. Iya, harus digampar lagi itu. Nggak perlu gampar juga sih, pelan-pelan aja. Kalau misalkan emang udah stabil aja hubungannya, yang penting mah hubungannya stabil dulu anjir. Kalau itu belakangan lah. Mau dia setahu apa sih dunia luar kayak gitu, itu belakangan dah. Ya walaupun ujung-ujungnya puter balik jadi paradoks, tapi gue pengen selesai dulu masalah kayak gini tuh. Gue nggak mau ketika di jalan tiba-tiba masalahnya belum selesai, ada masalah baru, ya anjing banget sih.
Itu makanya aturan-aturan dalam hubungan ya lu sendiri, lu berdua yang bikin. Jangan dari kata orang. Lu baca aja coba cara dia menerima dan menjawabnya dan argumen dia. Aduh ini pusing anjing. Nah, kayak gitu tuh ngaruh. Kalau landasan cuman dari diri dia, bukan tentang hubungan, susah. Ya emang aku begini orangnya, wah itu susah. Kayaknya gak Sudah ada. deh. Pertanyaannya bukan gimana kamu jalan hubungan sama aku selama ini. Kayaknya bukan itu landasan gue nanti. Gue lebih ke jadi pengen nanya, kenapa kamu mau mulai hubungan? Oh, Gue iya. lebih mau nanya itu sih kayaknya. Baru stepnya kenapa sama aku? Iya. Boleh, terserah. Kayak itu yang paling mendasar nih. Apa sih yang bikin kamu Mau mulai Mau suatu mencoba hubungan tuh hubungan, dengan iya. track kamu yang nggak pernah berhubungan sama cowok dan sekarang kamu mau? Apakah karena kamu udah siap? Dan siapnya itu apa faktornya? Apakah karena aku personal? Karena diri gue personal? Dan mungkin kalau misalnya orang bukan aku, apakah kamu akan sama sikapnya kayak aku yang datang? Iya. Boleh dengan kayak gitu. Karena harapan-harapan yang dia ciptakan buat hubungan itu yang anjing, Cok. Bisa jadi selama ini tuh dia mau hubungan sama lo karena misalkan dia punya ini nih, punya gimana coba ya? Gambaran hubungan seperti apa. Dia bikin 10 list lah. Nah lu udah masuk 7 nih, udah gue jadi 10 aja lah. Jadi ibaratnya yaudah nih gue hubungan gue begini, padahal masih 7 belum 10. Paham nggak? Paham. Nah, harusnya tuh 3 lagi tuh masih step lagi. Lu harus sampai 10. Lu harus ngomongin pahit-pahitnya. Tapi dia anggap udah tuntas. Iya, karena percaya dengan ini 7 aja udah beres nih. Iya, 3 gampang lah. Iya, ngegampangin. Dan yang kedua kayak gue udah nemu nih laki-laki menurut gue yang cocok tuh seperti ini. Padahal Di step 7, 8, 9, 10 itu ada kayaknya salah satunya mungkin ada yang bikin bisa stop. Nah itu takutnya gitu. Jadinya dia ngegampangin dan akhirnya yang gue takut itu setelah dia ngomong, misalkan lu ngomong kayak gitu ya, kedepannya dia iya tapi malah mendem. Nggak apa-apa sih gua. Itu kesalahan dia. Dan ketika dia emang baru bilang ke gua seminggu kemudian atau 2 minggu atau mungkin 6 bulan kemudian misalkan udah setengah hubungan dan gua misalkan gua udah akrab sama keluarga bla 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 sedekat itu ternyata. Dan ketika dia bilang selama ini aku mendem, ya udah lu mau pergi sekarang silakan. Entah itu lu bilang mendem karena lu emang pengen putus atau emang karena beneran mendem, terserah lu dah tuh. Tapi dengan cara lu mendem ya pasti berarti besok gua disclaimer juga. Iya. Sekarang respon kamu gimana? Kalau misalkan emang mau dipendem silakan, terima nanti. Kita bakal selesai di waktu kita lagi asik-asiknya. Bisa. Ya. Itu jadi bom waktu. Iya. Jadi bola salju. Makin lama makin gede. Nah berarti bilang aja kalau misalkan oke. Ini aku misalkan gue udah nanya, terus gue bilang gini, jawab sejujurnya karena buat jawaban ini aku percaya dengan sekali omongan kamu. Dan ini akan mempengaruhi kita ke depannya. Kebiasaan tuh orang-orang kok udah diobrolin kayak gitu, kedepannya malah mendem. Iya. Bilangnya iya. Itu ngurang Erden lah sama nggak apa-apa. Ya, jadinya mendem malah ngomongin di belakang. Itu malah itu banget karyawan anjing. Emang gitu, ditai-taiin terus ngomonginnya di di kantin, ngomongin bos. Lalu masih nyari di situ anjing. Jangan kan kantin, di meja kantor juga masih kok. Aduh ngentol lah. Ya gitu, takut responnya bisa gitu. Akhirnya dia malah mendem. Kayak
ternyata gue kemarin terlalu oversharing ya, jadi kayak gitu. Ya semoga aja sepanjang gitu. Kalau responnya gitu jawab lo apa? Ya udah makanya gak usah cerita tolol. Iya. Kalau misalnya dijawab kayak gitu, Nah, kita ya udah berarti gue tanya, sadar kan sekarang? Sebenarnya bukan gitu sih. Gue paling sadar kan sekarang? Bukan sadar, nggak bisa bilang sadar juga sih. Lebih ke apa ya? Jadi misalnya dia jawab, oh jadi selama ini aku sharingnya ke keluarga, misalnya jujur emang aku ngerasanya iya. Ya tapi mungkin kamu belum ngerasa nih akibat after effect-nya apa nih. Tapi dengan kamu begini, tebakan aku bakal begitu. Lu track gua di sini Neng. Tebakan gua tuh jarang salah, 98%. Enggak tahu kenapa. jarang salah maksudnya gimana? Jarang salah, gua nebak apapun. Itu tuh 98%-nya bener. Oh, Entah dia yang bohong, entah dia yang bukan bohong sih, lebih ke menutup. iya, dia tuh masih gengsi. Yang gue takutin itu tuh. Ya wajar, dia kan gue bilang dia tuh nggak mau hubungan mesra kalau belum jadian. Jadi bodo amat dia mau jujur mau enggak juga. Gue mau jujur mau bohong mau lu bohong juga gue tahu aslinya. Ya harus kayak gitu sih. Pokoknya nggak boleh, nggak, ini harus tuntas hari ini, nggak boleh. Nih fun fact, Neng itu cewek kedua setelah Vika yang akhir gua dengan pertama kali lihat langsung sebelum ngeliat foto. Karena ternyata kan gue pacaran gitu, foto dulu baru langsung udah beres status PDKT jadian. Kalau sama Neng Sama. aib enggak lah, aib dulu lah. Oh Iya, gua di kantor yang gelagat gelugut. maksudnya? Iya, maksudnya tahu gua di real life dulu. Oh, Daripada tahu foto tercakep gua. Kan satu orang kayak cewek gini, lihat foto wah cakep nih. Terus ketemu ternyata nggak cakep di foto tapi masih oke lah. Masih bisa toleran. Ya udah akhir PDKT jadi ya itu. Isinya. Bahkan sini pun belum tahu loh foto-foto gua di sosmed. maksudnya? Iya, kayak foto-foto yang gua agungkan, maksudnya gua jadiin apa jadinya? Jadi mahkota gua. Nah, nggak pernah lihat tau. Buat apa juga? Iya sih. Ya udah tahu real life-nya. Mana sih? Dia udah naksir dari live ya bodo amat ya. Iya, buat apa lah? Kunci itu kan dipakai kalau misalkan lo belum ketemu langsung. Iya. Ketika udah ketemu ya buat apa anjing? Tapi setidaknya biar adil gitu. Nggak usah lah. Ini kayak gitu tuh. Harus dibuka nih. Tadi yang gue bilang dia kenapa dia bisa bisa bas dendam. Alasan gue gini, alasan lo gini, ya udah gue juga gini, yang gitu. Dan dari gue bilang pressure, tekanan. Dia itu kalau tebakan gue nih ya, prediksi gue, dia itu pernah dikasih pilihan ya atau enggak, bukan 1, 2, 3, ya atau enggak langsung. Sedangkan bilang gitu kan harusnya di fase-fase dewasa kayak kita sekarang ini umur kita. Iya sih. Zaman kita SMP apaan sih keputusan beratnya? Kamu mau ikut ayah apa bunda? Gila nih. Iya sih. Iya sih benar. Kayaknya lebih dari itu menurut gua. Iya itu. Lo mau hidup berusaha apa hidup senang? Iya. Aduh. Iya sih gue setuju itu. Bisa sih. Tapi itu ya balik lagi anjing. Kalau hidup lu compare sama orang lain ya nggak bisa anjing. Emang. Kalau menjalani hidup lu gitu ya begitu, terima ya anjing. Mau gimana cok? Hidup emang pahit. Kalau nggak hidup nggak pahit. Kalau nggak pahit bukan hidup tuh. Udah emang harus pahit anjing. Kalau ngapain apa? Bukan hidup. Cirok. Nah, sirup anjing. Goblok lu. Harus ditekan anjing.
kita nggak pernah siap dengan fakta-fakta yang ada di hidup kita. Nggak pernah siap, kita nggak dikasih waktu buat siap, nggak ada. Tiba-tiba tahu aja. Iya, nggak pernah ada waktu buat siap. Tapi itu serunya hidup, Cok. Emang Challenging banget. ketika misalkan ya orang-orang yang misalkan yang dapat masalah terus shortcut kayak mabuk, narkoba atau bunuh diri. Berdiri shortcut banget itu anjing. Shortcut bro. Iya banget. Iya, maksud gue kayak kalau emang lu misalkan levelnya misal lu segini, levelnya udah segini nih, lu shortcut. Orang-orang pada umumnya lu lihat step 1 2 3 4 5 100. Dia langsung cepet lah. Masalahnya dari nol langsung cepet. Ya harusnya terima, mau nggak mau anjing. Itu makanya jeleknya kita berhubungan sosial dengan orang lain itu. Kita nge-compare hidup kita sama orang lain. Tapi dengan dia mikir kayak bahagia itu terciptakan, dia kan belum pernah bilang gitu, gue SK sekali ya. Dengan dia mikir Emang pernah? pernah kocak yang gue bilang, lihat nih titik 1 atau titik 0. Gue bilang gitu ke lu, gue screenshotin, terus dia bilang bahagia itu diciptakan bukan dicari. Dia bilang gitu, gue screen ke lu, ini bro lihat, kata gue. Anjir, kaget gue dibilang gitu. Gue bilang gitu itu. Oh iya, parah. Tapi dengan dia bilang gitu, harusnya sih ya dia bisa terima sih sedih dan kecewanya dia selama proses itu. Proses emang nih nggak bisa kita dinaik, nggak bisa. Emang ada masalah harus jalanin aja anjing. Nggak bisa nangis berdarah harus jalanin. Iya, bayangin kan dikejar zombie, Cok. Ya, harus terima ya. Orang tua lu cerai sekarang, lu kepikiran dari pas lu SD SMP? Kepikiran, gue pernah. Enggak, dengan masalahnya anjing. Oh bro, ditanya. Iya. Oh bukan, gue kira ini anjing apa namanya, membayangkan hal kayak gini terjadi. Pernah gue kalau ngebayangin. Cuma kalau sampai ditanya masalah gue harus apa, gue nggak bakal bisa. Gue pun belum dapet referensi dari siapa aja, siapapun anjing. Ya walaupun ceritanya sama, apanya sama, tapi kan keputusan yang diambil bisa beda anjing. Walaupun misalkan keputusan sama, masalahnya sama, ininya semuanya sama dah. Keputusan lu ambil ini, berat sama, belum tentu hasilnya sama anjing. Emang. Segambling itu, Cok. Iya. Bisa lebih buruk, bisa lebih baik. Anggap lebih buruk. Selalu buruk pokoknya. biar nggak Kecewa. taruh ekspektasi serendah mungkin. Yang gitu, Cok. Yang paling gampang anjing. Emang segitu. Paling aman. Mau. Emang sih. Jangan sampai blunder aja. Jangan sampai blunder aja. Nah itu tuh harus dikuat-kuatin anjing. Ini keputusan lu lanjut apa enggak ntar nih hari Sabtu. Kalau nggak lanjut, download Bumble. Astagfirullah. Malah kita membandai. Ya serah lah. Gue masuk perai. Wingin masuk super. Enggak lah, masalah anjing, udah terlanjur tobat gue. Ya terserah lu. Nggak tobat sih anjing. Mau lanjut cilokan gue juga nggak apa-apa. Nggak tahu juga sih. Nggak usah bilang enggak. Iya. Udah tau enaknya juga. Masa gak kangen sih? Kangen sih enggak. Kangen rasanya, deg-degannya, flirting kita. Enggak sih kangen mah. Gue nggak pernah apa berharap kalau kayak gitu bakal jadi enggak sih, enggak. Tapi Ya enggak ada tapi sih. Nggak pernah berharap itu gua jadi nangis, enggak gua. dari flow aja. Kalau ada yoga nggak juga nggak apa-apa. Iya. Ya silakan. Pendirian kuat itu bullshit anjing. Hah? Pendirian kuat itu bullshit. Nggak ada yang kuat bro.
Dipaksa kuat. Bahkan nggak ada pendirian sih menurut gua. Iya. Pendirian itu nggak ada anjing. Kita cuma dibikin A. Udah kita pendirian A, tiba-tiba ada A100 harus A. Terus terima. Ibaratnya itu tuh cuma jadi benang merah doang. Lu cuma bisa bikin A, B, C, nggak bisa bikin A3, 5, B2 nggak bisa. Harus kuat anjing. Dan ketika misalkan lu hubungan lu udah berani, omongannya udah selevel itu, kedepannya akan lebih, kalau emang positifnya ya, lu akan lebih berani sih ngomongin apapun. Semoga. Ya. Karena landasannya udah segitu. Kalau emang dua-duanya ngambil positif ya, ujungnya emang baik. Dan nggak ada mendem ya. Ya nggak ada cadangan kebencian di akhir-akhir. Ya setidaknya bibit sekecil apapun juga jangan sampai lah anjing. Iya. Asal nunggu coba anjing. Itu tuh biasanya yang bikin masalah tuh. Naruh bibit-bibit ya emang di awal kecil. Pas diungkit buset. Iya. Bibit emang kecil, bibit didiemin jadi gede, Bro. Tapi disiram terus. Yo, Nekan ujung-ujungnya dar. Ya, tapi sih gue berharap ya kalau misalkan nanti satu gue ngomong soal ini, gue tuh pernah bilang ke dia juga, pilihan itu gak ada sebenarnya. Ketika suatu pilihan datang, pilihan yang kamu pilih itu emang udah seharusnya kamu pilih, gue bilang gitu ke dia. Ya semoga aja dengan gue pernah ngomong gitu dia bisa kepikiran sih. Harusnya sih kalau dia kepikiran sama omongan gue yang gitu, dia bakal milih izinin gue mundur. Ya, akhirnya kedewasaan yang akan menjauh semuanya. Kedewasaan dari diri sendiri. Mau nggak mau nih, mau lu sedenial apapun, ketika waktu yang mempertemukan terus, bagaimana anjing? Iya sih. Lu udah ngeblok, pindah kota, semua akses komunikasi diputus. Tiba-tiba dia di Bandung, di Jakarta. Tiba-tiba lu lagi visit ke Bandung, lagi di supermarket ketemu, nggak ada yang tahu anjing. Emang. Nggak ada yang tahu. Kayak kalau ngomong tuh jangan apa lu nanya. Kalau ngomong Jangan sampai dan lu sendiri. oh iya. Secukupnya aja. Iya sih. Anjing-anjingin mantan boleh, tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu parah juga nih. Iya. Kebanyakan orang kan ngajing-ngajingin karena ya dia nganggap dirinya benar. Nggak lihat dari POV si Cewek, pokoknya si pasangan. Ya itu biasanya yang putus kayak ya udah aku putus, yaudah oke kita selesai. Udahan. Ngelih. Gitu tuh. Kalau hubungannya ya udah kita udahin dulu ya gini-gini karena kita nggak cocok gini. Udah nggak kondusif biasanya. Ya, oh ya udah nggak apa-apa, mungkin emang bukan jodohnya gitu, mungkin suatu saat nanti kalau misalkan emang bisa ketemu dan memperbaiki ya boleh, tapi untuk sekarang kayaknya enggak. Oh ya udah. Kalau gue sih bisa ya, kalau misalnya emang udah berakhir, kita coba di kesempatan lainnya, gue bilang gitu sih, supaya nanti ketika ada kesempatan lain juga gue bisa masuk lagi, jika emang berubah pikiran atau ada perubahan apapun gitu. Gue sih pengennya gitu. Emang harus gitu bro. Karena ya gimana ya, susah kalau nutup tapi semesta mendukung aja. Susah men, asli. Ya gimana nanti ada satu aja lo ngomong itu. Hasilnya gimana? Satu ya anjing, ntar lagi, nggak apa-apa cepet. Soalnya gue juga kalau misalkan emang ini udah beres, gue juga mau bukan skip sih, mau apa ya? Mau pindah haluan dulu anjing. Gue mau ngurus ini, mau mikirin Yang lain. Hah?
mau mikirin yang lain. Bikin kerjaan gua. Gua semenjak apa ya, semenjak main catur, bukan semenjak main catur sih, semenjak rutin main catur. Nah, sebenarnya rutin main catur, gue jadi ngerasa apa ya, judul-judul hidup gua tuh itu tuh udah kayak ini aja, udah kayak catur-catur, udah kayak apa sih namanya, raja menteri itu namanya apa, bukan bidak, bidak bener, lagi bidak cok. Ya kayak kak Kalau ya. gue ngambil ini, kuda gue kesini. Enggak, kayak kesimpel ini aja deh. Kadang buat menang itu harus ngorbanin sesuatu. Setuju. Sesimpel itu deh. Setuju. Walaupun itu merugikan lu. Ya emang jelas dong. Kebanyakan orang kan pengen ini menang tapi nggak mau kambil, nggak mau ada yang dikorbanin. Pengennya menang tapi bahagia, nggak bisa. Lu pikir yang menang-menang dalam perang emang gak mati itu? Harus dikorbanin. Bahkan ada kok yang divisi yang sengaja dibentuk emang buat kalah. Ada kok. Catur juga gitu. Gue majin ini buat dimakan, terus gue jalan yang ini. Kayak kita ngorbanin setar yang maksudnya yang jabatannya tinggi misalkan, itu tuh berguna. Kita korbanin tapi emang buat menang ya it's okay. Emang dia harus dimakan aja. Emang harus itu dijalani. Ya, kayak judul-judul hidup gua kayak asmara, keluarga, karir, temen. Itu dia bagi semuanya itu bagi bidak catur tuh. Itu tuh gak bisa gua menang dengan keadaan semuanya utuh. Mungkin keluarga bisa jadi raja, pasangan bisa jadi menteri, teman misalkan jadi seter. Ya pion bisa cek lagi. Dan yang perlu kita ingat, bisa tiba-tiba pion jadi menteri. Iya. Kalau ini hal yang biasa kita sepelekan bisa tiba-tiba jadi besar. Ini nih, gue kalau misalnya ini kaitannya sama kayak ini. Masalah-masalah yang lu pendem, iya. Awalnya pion kecil, makin lama langkah pion lu makin besar, makin jauh. Tiba-tiba itu jadi yang terbesar ini. Tiba-tiba jadi kuda, jadi menteri. Bingung dah lu. Seru kan lu mencatur? Entot filosofi begini anjing. Oh, bener cok, makanya berarti gue juga emang udah tahu sebenarnya kalau follow banyak filosof yang emang mecahin solusi itu dari catur. Ada banyak filosof gitu mau makan catur gitu, anjing atau catur semua ada. Tapi emang bener Sekompleks itu catur nih. yang raja ngajak bayuan catur rakyatnya, terus kalau misalkan setiap langkah ya dia sekak dapat beras, terus sekak lagi dapat 2 kali pangkat 2. 3 misalnya dapat 3 pangkat 2, 4 pangkat bukan pangkat 2, pangkat yang sama, 4 pangkat 4, 5 pangkat 5, 6 pangkat 6, 9 pangkat 9, 10 pangkat 10. 2 ton tuh beras nih. Gila lu. Wow. Sekompleks itu men. Panjang banget tarik nafas. Seru bro hidup tuh ini. Yang gak seru tuh kalau AFK nih. Gimana gak seru kok? Itu shortcut. Enggak ya. AFK lu mati. Gitu.
Oke guys, judul apa ini ya? Asul lah. Hidup matai. Oke, dadah. Hidup itu pahit, yang gak itu marjan anjing. Yeah.